Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry malam hari ini berjudul Berkat Perubahan Hidup. Dalam kisah Stefanus di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kita dapat menemukan sebuah kebenaran berharga akibat kematian Stefanus. Darah Stefanus bukan hanya menjadi benih gereja seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja, melainkan juga darah yang mendatangkan perubahan. Menjelang kematiannya, Stefanus berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Doa ini seiring dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami aniaya. Yesus berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kualitas diri Stefanus mencerminkan kesempurnaan atau keserupaan dengan Tuhan Yesus. Sebagai jawaban atas doa ini, pada Kisah Para Rasul pasal 9, kita menemukan bahwa Saulus bertobat. Ketika ia rebah ke tanah, ada suara dari langit berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah Para Rasul 9 ayat 4b sampai dengan 5. Doa dari Stefanus membuat Saulus yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus tersebut bertobat. Saulus yang mengakibatkan Stefanus mati pada akhirnya bertobat. Ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan orang yang berkesalahan di mata kita dan kita menjadi korbannya, hal tersebut sesungguhnya merupakan sebuah proyek. Proyek ini adalah sebuah proyek perubahan di mana kita diajak untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk mencerminkan keagungan karakternya. Seringkali cara kita merespon orang yang menjahati kita keliru, sehingga berkat dari Tuhan berlalu begitu saja. Berkat di sini tentu tidak menunjuk pada berkat rohani, tetapi berkat perubahan hidup. Ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk diubahkan, maka Tuhan akan menanggapi dengan sungguh. Ia akan mendatangkan berkat perubahan dalam hidup kita melalui cara-cara yang tidak selalu nyaman bagi diri kita. Kalau bangsa Israel berbicara mengenai berkat, maka orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi bagi orang percaya yang orientasinya adalah langit baru dan bumi baru, berkat tersebut adalah menjadi serupa dengan Yesus. Keagungan sebagai anak-anak Allah harus melalui proses pelatihan dan pendidikan Allah yang Allah berikan. Jadi kalau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, kita dijahati, dirugikan, dilukai dan sebagainya, berarti kita sedang diberi didikannya. Didikan Allah di sini memiliki proyeksi kekekalan. Maka keadaan itu bisa dikatakan sebagai berkat kekal. Keagungan sebagai anak-anak Allah ini tidak bisa kita peroleh secara gratis atau secara otomatis. Memang banyak orang Kristen yang kanak-kanak dan merasa sudah agung
karena jadi anak-anak Allah yang dipilih. Namun Kristen yang dewasa membangun paradigma tentang keagungan diri dari perubahan karakter yang semakin seperti Kristus dan terpancar dari kehidupannya sehari-hari. Tuhan mau agar kita mengikuti jejaknya. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, kita akan dibawa di lorong dan di jalan yang dijalani olehnya, yaitu oleh Tuhan Yesus. Di antara lorong-lorong itu adalah perlakuan orang jahat terhadap diri kita. Ketika kita dilukai, disakiti, dirugikan, difitnah, dizolimi, dibuli, maka sekarang kita harus memandangnya ini sebagai berkat. Jadi ketika Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku," artinya mereka harus belajar hidup seperti hidup yang kujalani. Dan kalau mereka belajar hidup seperti hidup yang kujalani, mereka harus memasuki lorong yang juga kujalani. Jalan-jalan yang juga kujalani. Jalan terjal yang aku jalani. Mereka juga harus menjalaninya. Sebab hanya dengan cara demikian, aku bisa mengajarkan hidupku. Setiap kita dipanggil untuk menghidupi jalan yang juga dijalani oleh Tuhan. Tidak ada jalan atau cara lain dalam hal ini. Tuhan membawa kita di ombak kehidupan ini karena kita mau dilatih menjadi seperti Yesus. Ketika kita diperlakukan tidak adil, dijahati, dilukai orang, kodrat di dalam diri kita ini pada umumnya bereaksi marah. Selanjutnya memang sudah menjadi kodrat manusia pada umumnya untuk membalas. Akan tetapi sebaliknya, kita sebagai orang Kristen diajar untuk tidak membalas, melainkan mengampuni. Namun tidak jarang walaupun kita tidak membalas, kita berharap Tuhan membalas. Ini juga bukan tindakan yang tepat. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengharapkan kecelakaan orang yang menyakiti kita, melukai kita. Kita harus menghayati setiap jalan terjal yang Tuhan berikan merupakan bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita untuk mengambil bagian dalam proyek agung pekerjaannya. Selamat berjuang, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.